Saudara, diusulkannya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia memantik kekhawatiran publik terkait independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menjaga independensi Bank Indonesia adalah komitmen politik untuk mengawal ekonomi yang berkelanjutan. Inilah catatan Kompas TV, jaga independensi Bank Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Komisi 11 DPR RI memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Presiden Prabowo mengajukan 3 nama kandidat melalui surat presiden atau surpres. Dalam surpres itu diusulkan 3 nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, yakni Thomas Djiwandono, Diki Kartikoyono, dan Solikin M. Zuhro, menyusul pengunduran diri Yuda Agung dari posisi Deputi Gubernur BI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan hal itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengunduran diri harus ditindaklanjuti dengan proses pengisian jabatan. Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Gitu. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono. Namun belakangan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan awal pengajuan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia justru bukan dari usulan Presiden Prabowo melainkan dari Gubernur Bank Indonesia. Dasko juga menambahkan bahwa Thomas Djiwandono telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Gerindra. Dan kemudian Presiden meneruskan surat Gubernur BI itu kepada DPR. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari Presiden tetapi dari Gubernur BI, Pak Tommy Djiwandono, itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Per 31 Desember 2025 kemarin, yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Sementara itu, Bank Indonesia mengklaim pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI tidak akan memengaruhi mandatnya sebagai bank sentral. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan proses pengisian jabatan Deputi Gubernur BI tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Kami kutip dari Kompas.id, Peri menegaskan proses pengambilan keputusan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Sementara kursi kosong Deputi Gubernur BI diserahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari 3 calon Deputi Gubernur. Pencalonan Thomas didukung Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Purbaya yakin independensi BI tidak akan terganggu. Baguslah biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi dari fiskal, sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada. Komisi 11 DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI. Calon pertama yang menjalani uji kelayakan adalah Solikin M. Zuhro. Sementara Thomas Djiwandono dan Diki Kartikoyono dijadwalkan pada Senin 26 Januari 2026. Independensi Bank Sentral diharapkan dapat terjaga dalam menjalankan amanat undang-undang. Tujuan BI mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, BI mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tim Liputan, Kompas TV.
Diusulkannya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia memantik kekhawatiran publik terkait independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Posisi Thomas sebagai orang dekat Presiden Prabowo dikhawatirkan menjadi pintu masuk intervensi politik terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia. Pasar modal pun langsung bereaksi. Nilai tukar rupiah yang sedang melemah semakin turun lebih dalam hingga menyentuh angka 16.981 rupiah per dolar Amerika. Di tengah pertengahan pekan ini, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengakui bila pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi juga oleh persepsi pelaku pasar atas pencalonan Thomas Djiwandono. Bagi publik, khususnya pelaku pasar, independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting. Karena independensi adalah indikator kestabilan ekonomi dalam jangka panjang terkait bidang moneter. Hal ini juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan Bank Indonesia harus bebas dari campur tangan pemerintah atau lembaga politik lain dalam menentukan kebijakan moneter. Hasilnya, saat terjadi krisis finansial global tahun 2008 dan pandemi COVID-19, Bank Indonesia mampu optimal menjalankan perannya untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Intervensi politik terhadap bank sentral akan menyeret BI kepada kepentingan populis pemerintah yang bersifat jangka pendek. Akibatnya, tidak ada kepastian atas kebijakan untuk para pemodal berinvestasi di Indonesia. Lebih parahnya lagi, gangguan terhadap independensi BI akan merusak kredibilitas kebijakan moneter yang pada ujungnya adalah kehilangan kepercayaan pelaku pasar. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan pencalonan Thomas Djiwandono telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Thomas sendiri telah mundur dari Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025 lalu, sebelum namanya diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tentu kita mengapresiasi itikat baik tersebut, tetapi publik masih berharap agar siapapun yang terpilih adalah kandidat terbaik. Disinilah komitmen Presiden Prabowo dan pemerintahannya mulai diuji. Menjaga independensi Bank Indonesia adalah komitmen politik untuk mengawal ekonomi yang berkelanjutan. Jikapun ada kebutuhan dari pemerintah untuk menjaga pertumbuhan, Bank Indonesia sebagai bank sentral punya kebijakan makroprudensial yang tidak hanya menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi juga mendukung pertumbuhan. Kuncinya adalah komunikasi baik antar otoritas fiskal dan moneter tanpa harus melanggar prinsip independensi bank sentral sesuai ketentuan undang-undang. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, hingga Minggu sore 25 kantong jenazah korban longsor Cisarua telah dievakuasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Mau jadi komika profesional? Ikuti Audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung